Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda Solih-Solihah. Apa kabarnya hari ini? Insya Allah baik ya. Hari ini kita bertemu lagi belajar bersama Ustazah Dede. Mari kita belajar. Nah, Ustazah mau tanya nih, ada yang masih ingat dengan alat ukur? Ya, alat ukur adalah suatu alat yang berfungsi untuk mengukur suatu benda, baik alat ukur panjang, alat ukur berat, maupun alat ukur waktu. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai alat ukur panjang, alat ukur berat, dan alat ukur waktu. Ustazah akan jelaskan satu persatu ya. Yang pertama, Ustazah akan menjelaskan mengenai alat ukur panjang. Alat ukur panjang adalah alat yang digunakan untuk mengukur besaran panjang dan biasanya menggunakan satuan meter, sentimeter, dan lain-lain. Macam-macam alat ukur panjang diantaranya ada mistar atau penggaris ya, ada jangka sorong, ada mikrometer skrup, dan ada meteran. Nah, setiap alat ukur panjang memiliki ketelitiannya masing-masing, sehingga digunakan untuk mengukur benda-benda yang berbeda. Untuk lebih jelasnya, Ananda Solih dan Solihah bisa melihat video sebelumnya ya mengenai alat ukur panjang, karena alat ukur panjang ini sudah Ustazah jelaskan. Sekarang kita masuk ke alat ukur yang kedua, yaitu alat ukur berat. Alat ukur berat sering digunakan oleh masyarakat Indonesia. Alat ukur berat atau biasa disebut dengan timbangan, yaitu alat untuk mengukur nilai berat suatu benda, sehingga kita bisa membandingkan berat satu benda dengan benda yang lainnya. Nah, alat ukur ini juga memiliki bermacam-macam variasi loh, Ananda Solih-Solihah. Nah, variasi yang digunakan untuk mengetahui ukuran berat suatu benda yang ada di sekeliling kita. Contohnya, seperti timbangan beras, timbangan badan, timbangan bebek, timbangan duduk, timbangan digital, dan timbangan gantung. Alat ukur berat ini menggunakan satuan kilogram, ons, ton, pon, dan kuintal. Nah, sekarang coba kita perhatikan satuan berat menggunakan tangga bilangan berikut. Nah, yang pertama, yang paling atas yaitu kg, yang sering kita kenal kilogram. Kita turun ke tangga yang kedua, itu Hg atau hektogram, biasa kita sering dengar yaitu ons. Yang tangga ketiga yaitu singkatan dag atau dekagram. Nah, kita turun lagi ke tangga bawah, ada g atau gram. Kita turun lagi ke tangga bawah, ada dg atau desigram. Kita turun lagi ke bawah, ada cg atau sentigram. Kita turun lagi ke bawah, ada mg atau miligram. Tangga alat ukur ini memiliki ketentuannya juga ya, Ananda Solih-Solihah. Ketentuannya, turun satu tangga dikali 10, naik satu tangga dibagi 10, sama dengan alat ukur panjang ya. Nah, contoh 1 kilogram titik-titik gram. Kita perhatikan, kilogram ke gram naik apa turun? Betul, turun ya. Kita hitung turunnya ada berapa tangga ya. Kilogram ke hektogram atau ons 1, ke dekagram 2, ke gram 3.
Berarti 1 dikali 10, 10 dikali lagi ke dag 10 jadi 100, dikali lagi ke G 10 jadi 1000. Untuk lebih cepatnya, ini kan turun 3 tangga, maka kita tambahkan nolnya 3 ya. Udah paham? Tentunya paham ya. Nah, sekarang contoh. Nih, 100 gram titik-titik ons atau Hg. Kita lihat, gram ke Hg naik apa turun? Ya naik ya, naiknya berapa? 1, 2. Berarti 2, tadi 100 itu nolnya ada 2 ya. Nih, berarti untuk lebih gampangnya kita coret nolnya 2 ya. Jadi 100 gram adalah 1 ons ya. Nah, di sini juga ada ton, ada pon, dan ada kuintal. Nah, untuk ton, pon, dan kuintal tidak ada di satuan tangga ini ya. Untuk ton itu 1 ton sama dengan 1000 kg. Kalau kita buatkan tangganya akan lebih panjang ya. Nah, 1 ton itu 10 kuintal. 1 kilogram adalah 2 pon. 1 pon adalah 500 gram. Ya, udah paham ya? 1 pon itu 500 gram. Kalau pengen jadi 1 kilo berarti 2 pon. 1 kintal itu 1000 kilogram. Kalau 1 ton adalah 10 kuintal. Udah paham ya? Nah, sekarang Ustazah akan memberikan contoh nih. Contohnya 2000 kilogram titik-titik ton. Kira-kira berapa ton ya? Ya, betul. 2000 kilogram itu hasilnya 2 ton. Sekarang 20 kuintal titik-titik ton. Kira-kira 20 kuintal berapa ton ya? Ya, betul. 20 kuintal adalah 2 ton. Sekarang 10 kilogram titik-titik pon. Kira-kira 10 kilogram berapa pon ya? Iya, 20 pon ya. Karena 1 kilogram itu adalah 2 pon. Jadi, kalau 10 kilogram yaitu 20 pon. Sekarang kita masuk ke alat ukur yang ketiga, yaitu alat ukur waktu. Alat ukur waktu adalah alat yang digunakan untuk menghitung besaran waktu dan biasanya digunakan dalam bentuk satuan detik. Nah, waktu ini merupakan salah satu besaran pokok. Pada dasarnya, waktu diukur menggunakan gerakan yang berulang-ulang, misalnya saja seperti tetesan air. Nah, di sini waktu ini menggunakan satuan detik. Contohnya, bisa menggunakan jam, arloji atau jam tangan, stopwatch, kalender, jam pasir, dan digital timer. Ustazah akan jelaskan satu persatu ya. Yang pertama ada jam. Jam digunakan untuk mengetahui waktu yang ada pada suatu tempat. Sebuah jam memiliki lama 1 kali 24 ya per hari. Perharinya itu adalah 24 jam. Dalam 1 jam terdapat 60 menit atau 3600 detik. Yang kedua yaitu ada arloji atau sering kita ketahui jam tangan. Jam tangan ini digunakan di pergelangan tangan. Hal ini memudahkan seseorang untuk melihat waktu di suatu tempat secara mudah. Arloji atau jam tangan ini juga merupakan salah satu jenis dari jam. Arloji ini dilengkapi dengan jarum detik, menit, dan jam. Nilai skala ini sama seperti pada jam umumnya, yaitu skala terkecilnya detik.
terbesarnya yaitu jam. Alat ukur yang ketiga ada stopwatch. Alat ukur ini digunakan untuk mengetahui lama waktu yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Misalnya saja seperti untuk mengukur lama seseorang berlari dengan jarak jauh dan lain-lain. Stopwatch ini menggunakan satuan sekon. Alat ukur yang keempat yaitu kalender. Kalender ini digunakan untuk mengukur rentang waktu yang cukup lama, seperti hari, minggu, bulan, atau tahun. Kalender ini merupakan sistem pemberian nama pada sebuah periode waktu seperti nama-nama hari dan lain-lain. Dasar pembuatan kalender ini menggunakan gerakan-gerakan benda angkasa seperti matahari dan bulan. Di Indonesia, kalender terbagi menjadi dua. Ada kalender Masehi dan ada kalender Hijriah. Skala terkecil kalender yaitu hari. Alat ukur yang kelima adalah jam pasir. Jam pasir merupakan salah satu jenis alat ukur waktu. Jam pasir ini merupakan alat ukur tak baku. Jam pasir digunakan untuk mengukur waktu sebelum ditemukannya satuan detik. Jam pasir ini berbentuk tabung dengan di dalamnya berisi pasir. Pasir di dalam akan mengalir melalui tabung di bawahnya secara teratur. Jika tabung di bawahnya sudah terisi penuh dan yang di atas habis, maka tabung tersebut dibalik. Akan tetapi, untuk zaman sekarang, jam pasir ini sudah tidak digunakan dan sering dijadikan hiasan rumah karena sudah ada jam dan lain-lain. Alat ukur yang keenam yaitu digital timer. Digital timer biasanya digunakan di lingkup laboratorium, alat penguji, ruangan penelitian, dan lain-lain. Dalam menggunakan alat ini dapat memudahkan dalam melakukan proses pengujian terutama ketepatan waktu uji. Contohnya, kita sedang memanggang kue. Kita membutuhkan waktu selama 30 menit. Maka kita akan mengaturnya selama 30 menit. Dan alat ini akan bekerja dalam hitungan waktu mundur sampai waktunya selesai. Dan alat ini pun akan berbunyi. Ya, udah otomatis ya digital timer itu. Nah, itulah beberapa alat ukur yang digunakan untuk mengetahui waktu, mulai dari detik, menit, jam, hari, minggu, hingga tahun. Ustazah cukupkan pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat bermanfaat untuk Ananda salih-salihah semuanya, serta dapat dipahami dengan baik. Jangan lupa selalu semangat belajarnya dan selalu jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.